Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia, di mana kita akan masuk pada materi bab 1, yaitu teks deskripsi. Kompetensi dasar pengetahuan dari materi teks deskripsi yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian, kompetensi dasar keterampilannya adalah menjelaskan isi teks deskripsi objek yang berupa tempat wisata, tempat bersejarah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita tentang materi teks deskripsi yaitu yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, tujuan yang kedua adalah menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuan yang ketiga adalah menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuan yang keempat adalah memetakan isi teks deskripsi yaitu topik dan bagian-bagiannya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian, tujuan teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, tentu kalian pernah melihat atau menonton acara jalan-jalan di sebuah TV yang menayangkan tentang keindahan alam Indonesia, atau kalian pernah membaca info perjalanan dengan pemaparan yang menarik sehingga kita seolah-olah ikut di dalamnya. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Lalu, seperti apa teks deskripsi itu? Apa tujuannya kita mempelajari teks deskripsi? Dan apa manfaat kita mempelajari teks deskripsi? Nah, sekarang mari kita lihat. Yang pertama, kita masuk pada pengertian teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Objek yang dimaksud bisa tempat, pemandangan, benda, orang, keadaan, atau suasana. Jadi, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara sangat rinci dan jelas. Objeknya itu bisa berupa tempat, misalnya sekolah, rumah, kantin, dan lain-lain. Juga menjelaskan tentang pemandangan, misalnya pemandangan di pantai, pemandangan di gunung, pemandangan dan keadaan di hutan. Bisa juga menjelaskan tentang benda, misalnya lemari, kursi, bahkan sebuah batu atau tanah bisa juga dijelaskan dengan menggunakan teks deskripsi. Kemudian menjelaskan orang, bisa menjelaskan saudara kalian, menjelaskan tentang orang tua kalian, atau bahkan guru-guru kalian. Kemudian teks deskripsi ini juga bisa memaparkan keadaan atau suasana. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah, sekarang kita lihat tujuannya, yaitu menggambarkan atau memaparkan atau melukiskan secara rinci
dan sedetail mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan, sehingga pembaca seakan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Jadi kalau kita ingin membuat teks deskripsi, maka penggambaran di dalam teks tersebut harus jelas dan rinci. Misalnya, kita ingin mendeskripsikan teman kita, berarti kita harus tulis di dalam siapa namanya, berapa umurnya, bagaimana ciri fisiknya, misalnya rambutnya panjang atau pendek, bagaimana matanya, kemudian warna kulitnya seperti apa, harus jelas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih ciri-ciri dari teks deskripsi. Oke, kita lihat ciri yang pertama adalah menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian, ciri yang kedua adalah paragraf yang digambarkan dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera-indera seperti indera penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Kemudian, ciri yang ketiga adalah ketika membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dibahas dalam teks-teks tersebut. Kemudian ciri yang keempat adalah menjelaskan fisik objek seperti bentuknya, ukurannya, warnanya, atau ciri psikis keadaan suatu objek dengan sangat rinci. Kemudian ciri yang kelima adalah melibatkan panca indera memaparkan ciri-ciri fisik sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terinci. Kemudian ciri yang keenam, banyak ditemukan kata-kata frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Materi berikutnya kita lihat jenis-jenis teks deskripsi. Jadi ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskriptif subjektif, kemudian yang kedua teks deskriptif spasial, dan yang ketiga adalah teks deskriptif objektif. Nah, kita lihat teks deskriptif subjektif adalah penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis pada paragraf tersebut. Kemudian teks deskriptif spasial ini objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Sedangkan teks deskriptif objektif ini menjelaskan tentang objek yang apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenar-benarnya. Jadi tanpa campuran kesan yang dimiliki oleh si penulis. Kita sudah mengetahui pengertian teks deskripsi itu apa, tujuannya apa, bagaimana ciri-cirinya, kemudian jenis-jenisnya apa saja. Nah, sekarang kita lihat tentang contoh teks deskripsi. Contohnya di sini adalah mendeskripsikan tentang ayah, di mana judulnya adalah Ayah Panutanku. Nah, sekarang coba kita lihat di paragraf pertama, ayahku bernama Abu Salman. Jadi ini mendeskripsikan sebuah objek, yaitu orang. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Jadi di paragraf yang pertama ini dijelaskan ciri-ciri dari ayah. Bagaimana postur tubuhnya, kemudian umurnya berapa, kemudian warna kulit dan wajahnya seperti apa, dijelaskan secara rinci di paragraf 1. Sekarang kita masuk di paragraf kedua. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel,
Ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Masuk di paragraf ketiga, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagi air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan tentang sifat dari ayah. Kalau kita lihat jenis teksnya, ini adalah tes deskripsi jenis subjektif, karena di sini menggunakan penggambarannya menggunakan kesan pribadi yang dimiliki oleh penulis. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.